Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, persiapan Natal tahun ini terkesan sangat berbeda dengan persiapan-persiapan Natal sebelumnya. Jika kita menoleh ke belakang sejenak, bagaimana persiapan Natal sebelum COVID-19 ini? Bayangkan Natal yang dirayakan kurang lebih 2-3 jam itu bisa membutuhkan persiapan yang lama sekali. Rapatnya berapa kali, latihan dramanya berapa kali, latihan kurnya berapa kali, dan dananya berapa besar, tenaganya berapa banyak. Tentu banyak sekali, saudara-saudara sekalian. Lalu setelah Natal, apa yang terjadi? Yang terjadi seringkali bukan perubahan apa-apa, tetapi justru setelah Natal, gereja cenderung menjadi lesuh, gereja cenderung menjadi tidak bergairah, bahkan menyisihkan berbagai masalah. Bisa jadi perayaan yang dilakukan itu telah terjebak dengan perayaan Natal yang semu dan terlupakan makna Natal yang sesungguhnya. Lalu bagaimana persiapan Natal tahun ini, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang kelihatannya belum ada tanda-tanda untuk berakhir? Dalam Lukas pasal 3 ayat 3-4, Yohanes Pembaptis menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ini merupakan kutipan dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Gambaran alam yang digunakan oleh Yesaya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam Yesaya 40 ini sesungguhnya ingin melukiskan betapa bengkoknya hati manusia, hati bangsa Israel selama ini. Hati mereka tidak lurus, sehingga mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal, berupa hukuman pembuangan di Babel. Karena itu, hal yang pertama yang harus mereka lakukan adalah meluruskan hati mereka di hadapan Tuhan. Kebanyakan para teolog setuju bahwa akhir Perjanjian Lama dengan awal Perjanjian Baru merupakan periode yang panjang sekali, yaitu sekitar 400 tahun, yang dikenal dengan masa sunyi atau silent period. Pada masa itu umat Tuhan tidak pernah memperoleh pernyataan atau firman Tuhan. Masa itu merupakan persiapan dan penantian yang cukup panjang. Sebelum kedatangan Kristus dalam panggung sejarah yang dinanti-nantikan itu, terlebih dahulu Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan kedatangannya dengan seruan persiapan jalan bagi Tuhan. Jalan apa yang harus dipersiapkan? Agar kita mengerti mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang dimaksud Yohanes Pembaptis di dalam bagian ini, kita perlu mengetahui kondisi umat Tuhan pada saat itu. Kondisi yang pertama adalah mereka melakukan kewajiban agama mereka secara lahiriah. Orang-orang berpikir yang penting adalah sebagai orang Yahudi dan keturunan Abraham, itulah yang menyelamatkan. Ibarat orang percaya yang mengaku Kristen tanpa disertai buah-buah pertobatan. Kondisi umat Tuhan yang kedua adalah di mana mereka telah kehilangan kasih dan kepedulian. Mereka melakukan pemerasan di mana tidak ada keadilan dan cinta kasih di antara sesama. Masing-masing mementingkan diri sendiri. Yang punya banyak pakaian tidak peduli dengan yang tidak punya. Yang berkelebihan makanan tidak peduli dengan yang kelaparan.
Dalam situasi seperti itu, Yohanes Pembaptis datang dan menyerukan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti harus terjadi perubahan dari dua arah, yaitu sisi vertikal dan sisi horizontal. Dari sisi vertikal, yaitu antara kita dengan Allah, harus ada perubahan, yaitu pertobatan hati dalam hal keagamaan kita. Keagamaan jangan hanya di permukaan saja, tetapi harus mendasar di hati dan disertai ibadah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi horizontal, yaitu kasih kepada sesama. Di tengah-tengah situasi yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak ada keadilan dan cinta kasih. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti harus ada perubahan sikap hidup. Dari memikirkan diri sendiri menjadi peduli dan memikirkan sesama. Bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam konteks saat ini? Apakah ibadah daring di rumah masing-masing sungguh-sungguh dari hati atau sekedar formalitas saja? Sekedar kewajiban menjalankan hukum agama saja? Jika demikian, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dari hati yang terdalam. Persiapan jalan yang sesungguhnya adalah persiapan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Hidup yang penuh penyesalan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana hubungan kita terhadap sesama kita selama ini? Apakah berlubang-lubang? Apakah berbukit-bukit? Atau berkelok-kelok? Mari kita lihat jalan-jalan di sekitar kita. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga? Hubungan suami dengan istri? Orang tua dengan anak? Menantu dengan mertua? Dan saudara dengan saudara. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan artinya memulihkan hubungan yang telah rusak sehingga kita boleh mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tuhan memberkati.